Hai manusia malam, selamat datang di Malam-Malam Stories, channel yang menyajikan cerita-cerita horor yang beredar di internet dalam bentuk mini drama. Dalam episode kali ini, Malam-Malam Stories akan membacakan sebuah cerita berjudul Mr. Sunny's Funhouse Retreat, The Ruins of a Long Abandoned Amusement Park, yang ditulis oleh user Darkly Gathers dari forum Reddit. Cerita ini akan dibacakan oleh Papa Chan. Oke, sekarang pasang headsetmu, pejamkan mata, dan biarkan imajinasimu bermain dalam cerita yang satu ini. Malam-Malam Stories. Terlalu dini. Aku bergumam pada diriku sendiri sambil melirik ke jam tanganku. Aku belum siap. Sepertinya aku kehabisan waktu. Dengan cepat, aku menyimpan peta itu ke dalam jaketku. Saat perjalanan menuju tempat aman, tas ranselku menabrak punggungku karena aku harus melompat dan menghindari rel. Dan itu membuat punggungku sangat sakit. Sayangnya, aku sudah terlambat. Kereta berbentuk cangkir itu mulai bergerak dan melaju di rel. Pada awalnya, kereta-kereta itu bergerak perlahan. Tak lama kemudian, semua kereta itu berputar melaju melewati rel. Kini, aku di sini, ditemani cahaya yang terpantul dari tulisan Spider's Web. Bayangan yang bergerak kerap menghantui pikiranku. Aku terus meliriknya untuk memastikan agar laba-laba raksasa itu tidak merayap ke arahku. Aku mengambil langkah mundur saat ada hembusan melewatiku dan melihat kereta cangkir yang berputar di rel abadinya. Suara kereta cangkir mulai terdengar semakin bising dan semakin keras. Lampu-lampunya mulai menyala. Di sebelah kananku terdengar suara gerinda yang mengerikan dan percikan api berwarna putih dan emas. Satu kereta cangkir tersangkut di cabang pohon dan berputar dengan cepat hingga mematahkan batang juga daun dari pohon itu. Ada pula kereta cangkir lain di sebelah kiri yang keluar dari rel. Kereta itu sudah rusak total dan menabrak kereta cangkir lain yang lewat dari arah berlawanan. Semua itu luluh lantah ke segala arah saat kereta cangkir bergerak semakin cepat. Deru udara menyibak dahi hingga rambutku. Dan aku mengepalkan tangan dengan tekad. Harus menunggu saat yang tepat. 1, 2, 3. Saat sebuah cangkir meluncur di sekitar rel tepat di belakangku, aku melompati rel dan terus melompat ke tempat yang aman selanjutnya. Bagian aspal dari taman bermain itu tidak jauh. Yah, aku pasti bisa sampai ke sana. Terdengar suara desis speaker yang entah dari mana. Laba-laba ini lapar. Suara serak seolah mengejekku. Dan tawa jahat bergema di sekitar rel. Kulihat papan reklame terdekat yang setengah terkubur di dedaunan menunjukkan gambar kartun dari Mr. Sunny di kereta cangkir. Di papan reklame itu ada gambar cangkir yang terlihat seperti cangkang telur laba-laba yang dilubangi. Namun, gambarnya tidak tampak jelas karena telah rusak terpapar panas dan hujan selama bertahun-tahun. Pada gambar itu, Mr. Sunny tampak menyeringai. Dia mengedipkan mata meski ada laba-laba di atas kepalanya dengan air liur atau racun yang menetes dari taringnya. Aku melompati rangkaian rel berikutnya. Meski sedikit tersandung, tapi aku berhasil menahan diri agar tidak tertabrak oleh salah satu kereta cangkir yang meluncur ke sana kemari. Laba-laba ini lapar. Lari atau hadapi teror dari laba-laba ini. Suaranya perlahan terputus. Laba-laba ini lapar. Speakernya berderak dan yang membuatku ngeri, irama suaranya
agak berubah. Anak-anak berani sekali. Sangat berani. Seperti Pahlawan gagah berani berjalan ke tempat yang sangat berbahaya, tidak bersenjata dan sungguh polos. Penuh harapan, begitu polos. Ini adalah suara Mr. Sunny. Aku berbalik melihat ke belakangku. Aku melihat bayangan laba-laba dan suara rel yang melengking itu. Di mana kamu? Aku berbisik. Laba-laba ini lapar. Api memercik. Dengan penuh tekad, aku melompat ke depan dan menaiki tangga beton. Berlari sejauh mungkin, menjauh dari bahaya kereta cangkir yang berputar-putar di rel dan dari penglihatan laba-laba yang terus melacakku itu. Aku tidak punya banyak waktu lagi. Aku bergegas. Kuperiksa ikat pinggang dan saku, memastikan tidak ada barang yang tertinggal. Aku berbelok tajam ke kiri dan berlari melewati reruntuhan, melewati kolam renang tua menuju pusat kendali terdekat. Airnya gelap dan kotor, dan terdapat figur plastik di dalam kolam anak. Sebuah figur berbentuk kepala katak raksasa yang dulunya tampak ramah dan menjadi kebanggaan saat anak-anak bermain di mulutnya. Tapi sekarang itu tampak seperti monster laut, bagai sebuah teror yang mengintai dari kedalaman, siap menyantap orang yang berani mendekatinya. Kakiku mencipratkan air yang ada di bawah saat aku menyeberangi lantai yang tergenang air. Aku mengabaikan gelembung-gelembung yang muncul dari kegelapan di sebelah kananku. Pusat kendali utama. Tempat ini memiliki daya untuk mendistribusikan kembali air dan mengatur tekanan dari berbagai bagian taman bermain. Ini juga dapat menyesuaikan intensitas air terjun. Bisa melakukan segala macam hal. Semua kacanya sudah pecah dan pintu-pintu terlepas dari engselnya. Jadi, untuk masuk pun tidaklah sulit. Lalu, aku membaca catatanku. Aku harus melakukan semua rencana ini lebih cepat dari yang seharusnya. Oke, sesuai rencana, aku memutar roda yang besar dan berkarat ini. Pada awalnya, aku harus kerahkan semua tenaga, karena roda ini sudah tidak tersentuh dalam waktu yang sangat lama. Akhirnya, secara bertahap, roda itu dapat diputar. Aku memeriksa panel kontrol. Kedipan lampu yang mewakili berbagai area taman bermain berubah warna dari kuning menjadi merah. Beberapa lainnya bahkan ada yang tidak berkedip. Aku memastikan bahwa tuas yang sesuai semuanya berada di tempat yang tepat. Aku dikelilingi suara desis pipa dan bocoran. Aku memastikan kalau tuas yang terhubung ke bendungan air terjun di area taman atas dan terutama yang ada di dalam kolam di dasarnya sudah diaktifkan. Jam tanganku berdetik. Waktu tidak berpihak kepadaku. Jadi, aku melihatnya sekali lagi dan berharap yang terbaik. Oke, sekarang atau tidak sama sekali. Aku pergi dari ruang kendali saat sebuah bayangan muncul dari sudut pandanganku, seolah sedang menari-nari. Karena tidak bisa menghilangkan perasaan kalau aku sedang diikuti, aku akhirnya mengambil jalan pintas melalui bangunan terdekat, yaitu Mr. Sunny's 4D Experience. Aku berlari melewati pintu darurat yang sudah hancur dan menyusuri koridor demi koridor. Aku menemukan salah satu ruang utamanya. Ya, tentu saja, kursi penonton di sana kosong. Tetapi ketika aku mencoba untuk bermanuver melewati ruangan, tiba-tiba layarnya menyala. Cahaya nila dari spider webs tidak banyak membantu penglihatan malamku. Tapi cahaya dari layar di sini menutupinya. Sebisa mungkin aku melindungi mataku saat layar menjadi putih dan menyelimuti seluruh ruangan. Kemudian layar itu memunculkan warna lain. Kuning, sian, magenta, dan kemudian menjadi hitam. Setelah itu,
Mr. Sunny muncul di layar. Senyum menyeringainya membentang di wajahnya yang kuning. Dia menatap penonton hantu, menatap pada diriku. Angin buatan mulai bertiup dari dalam ruangan dan aku bisa merasakan pakaianku bergoyang. Halo teman-teman. Mr. Sunny tersenyum ke arah kami. Dia menggunakan teknologi untuk membuat mulutnya bergerak agar tidak selalu menyeringai. Dan ya, efek itu membuatku merasa tidak nyaman. Atau haruskah aku bilang hanya teman? Katanya sambil mendekat ke arah kamera. Angin bertiup lebih kencang. Aku berdiri tegak, menatap monster di layar itu. Cairan hitam keluar dari kepala Mr. Sunny, menetes ke lehernya. Dia berkedut. Ada sesuatu yang menggeliat di balik topengnya. Sesuatu di balik topengnya itu membuat salah satu matanya tampak melotot untuk sementara. Sekarang kamu terjebak di jaring, nak. Aku dapat membantumu jika kau mau, tapi tidak bisa dilakukan dari sini. Aku menatap monster itu. Takut, ya. Tapi aku juga marah. Aku bisa membantumu keluar dari sini. Aku bisa membebaskanmu dari tempat ini. Mr. Sunny akan selalu membantu mereka yang membutuhkan. Aku tanamkan kebencian ke dalam mata Mr. Sunny yang tidak berjiwa. Kemudian ruangan kembali menggelap. Dia melirik lebih dekat lagi. Pidato singkatnya terputus-putus dan dia berubah haluan. Kamu berbeda. Kamu tidak bereaksi seperti yang aku harapkan. Apa rahasiamu, no? Aku menutup mataku. Aku mengumpulkan niat dan melanjutkan perjalanan. Aku mencapai ujung baris kursi dan mulai menuruni tangga menuju pintu keluar darurat. Hal ini tampaknya membuat Mr. Sunny frustasi. Aku bisa mendengar lonjakan emosinya. Hei, mau kemana? Tidakkah kamu tahu kalau pergi ketika seseorang sedang berbicara itu tidak sopan? Dan kemudian nadanya berubah. Nada peduli atas keselamatanku tiba-tiba berubah. Sekarang aku mendengar suara yang sangat mengerikan. Oh benar. Bagaimana bisa aku lupa? Kurasa kita pernah bertemu sebelumnya, bukan? Nolan tanpa angka. Seharusnya kamu menjadi angka 4-ku. Malam-malam Stories. Terima kasih sudah mendengarkan cerita Mr. Sunny's Funhouse Retreat, The Ruins of a Long Abandoned Amusement Park, yang ditulis oleh user Darklygaters dari forum Reddit. Kalau kamu menyukai cerita ini, tinggalkan jejak dengan menulis di kolom komentar dan berikan like. Kalau kamu ingin mensupport channel ini, kamu bisa men-share video ini dan juga subscribe. Sampai ketemu di cerita selanjutnya.